Ya, kalau putusan MK baru diputuskan kemarin, itu memang pasti final dan mengikat ya. Kita hormati, tentu nanti pembuat undang-undang akan menyadur hasil putusan MK itu. Artinya tahun 2029 insya Allah itu akan berlaku. Jadi PAN sangat menghormati. akan menyaring kader-kader potensial untuk diusung, itu ada nggak rencana? Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang. Untuk Yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN 3 kali berarti dukung. belum terpikir itu ya Pak? Hah? Untuk mengajukan kader sendiri kan bisa. Pak Prabowo masih terbaik lah. Berarti kalau Kim sendiri dengan putus ini solid nggak sih? Ya masih lama, tapi pemilu kan masih lama. Tadi kan udah mulai, nanti kan udah mulai ini nih Pak. Tapi sejauh ini solid Apa? ini dengan adanya Kim Plus. Kim Plus ini. Iya, dengan ada putusan. Ya saya nggak tahu kalau partai-partai lain, tapi kalau PAN ya Kan pasti sangat udah, solid dengan Pak Prabowo. kan pasti udah ada nih partai-partai yang mungkin kadarnya mulai untuk Baru kemarin diputuskan, ya kan? ya kan untuk elektabilitas kan butuh jangka panjang Pak. Ya kalau pemilu kan masih lama, semua kemungkinan ada, tapi ya kalau PAN itu ya sudah teruji lah sama Pak Prabowo. Berarti ngusungnya Pak Prabowo. Berarti 2009 belum Ya ada. itu PAN yang memutuskan itu loh kan Belum nanti. terpikir untuk mengusung kader Ya lain kita lihat atau nanti. tokoh lain. Kita lihat nanti. Tapi PAN yang paling setia dengan Pak Prabowo. Mungkin Pak Zulhas atau Pak Erik kan berpotensi untuk maju. Jadi PAN menghormati ya, sangat menghormati putusan MK karena memang final dan mengikat gitu. Jadi saya kira semua partai politik atau anak bangsa insya Allah taat dengan putusan MK. Kalau dari PAN sendiri ada gambaran nggak sih untuk revisi undang-undangnya nanti, karena kan mengikuti putusan MK ini akan Ya dulu saya pernah wakil ketua Pansus pemilu kan, dan undang-undang pilpres juga. Jadi putusan-putusan MK itu memang harus disadur, harus dimasukkan dalam revisi undang-undang. Kelihatannya akan ada mungkin sebaiknya memang atau seharusnya memang harus ada revisi undang-undang. Ketika ada pasal yang di GR kemudian itu dikabulkan oleh MK, artinya ada perubahan pasal. Nah, perubahan pasal itu ada di pembuat undang-undang nanti, DPR sama pemerintah. Jadi mungkin nanti akan ada revisi undang-undang, tapi kapan, siapa yang inisiatif, bisa pemerintah, bisa DPR untuk memasukkan pasal itu. Berikut nanti kan perlu ada turunan, kan ada peraturan KPU setelah ada dari pembuat undang-undang. Cukup ya? Ke Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kan ada Cak Imin, saya, Pak Garding, Pak Yandri, Menteri Desa, Pak Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif, Kusipul, Menteri Sosial, dan Pak Maman. Berarti fokusnya tentang apa tadi Pak? Tentang semua total itu, pemberdayaan masyarakat. Bagaimana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tugas. Ada banyak banget. Nanti biar Pak Caimin. Makan bergizi Pak? Iya, termasuk termasuk. Stunting? Nanti bukan makan bergizi. Satu-satu dong. Kamu gimana saya mau jawab? Saya belum jawab. Kamu udah tanya. Mana aja, jawab yang mana aja. Ya, kamu saya jawab, tanya kamu aja deh. Apa? Ya, soal makan bergizi gimana bagaimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes dan sebagainya. Apa? 6 Januari Itu enggak detailnya nanti BGN. 6 Januari apa pelaksanaannya? Pelaksanaan 6 Januari. Dan kita kementerian kita memang bertugas juga untuk bantu. Sudah 100% Pak. Mesti tanya ke BGN. Kan supporting apa? Kita kan supporting sistemnya. Kalau dari koperasi Koperasi ada data, kita sudah menyampaikan ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada datanya kok. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan dan sebagainya. Gitu ya. Mas, tadi kan ada Mas Wapres juga di dalam. Ada semuanya. Ada. Tadi kita bertujuh, Pak Presiden, Pak Wapres dan Pak Sekap. Beliau dilibatkan untuk in charge juga di program atau seperti Jadi apa? 1.900 itu total dari semua komoditas itu tadi. Ya, ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis. Konsepnya kayak gimana? Keterlibatannya seperti Ya membantu misalnya koperasi peternak telur, membantu
menyediakan telur dan sebagainya. Masuk berarti Pak. Oh iya, termasuk desa itu. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi ya. Pak, sudah dihitung perputaran transaksi. Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksi, orang jalan juga belum. Tapi yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan. Tadi sudah disampaikan ada desa padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Jadi memang sesuai konsep diversifikasi pangan gitu ya? Iya. Enggak semuanya serentak Maksudnya nasi begitu? Desa Enggak. melon, desa lain itu menyuplai buat itu. Ya, untuk bahan makan siang bergizi. Makan siang bergizi. Nah, jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerjasama dengan koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa. Memberdayakan. Tidak impor. Jadi Hasil pangan arahan desa. Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, Ya, dari desa, dari desa. sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Ya. Kalau susunya Pak, mungkin susunya kan Ya, sempat Ya nanti itu kan ada- BGN yang itu teknis sekali, itu BGN. Kalau tanya yang begitu mesti BGN, jangan ke kami. apakah dari desa juga Gitu loh. Apa? Enggak, kalau susu kan udah jelas. Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia. senasional ya? Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas. Pak Lain kan pakai produk kayak Greenfield, apakah nantinya membuat produk Tanya ke BGN kalau yang itu. dari Itu polisinya BGN, bukan kita dong. Kita kan cuma nyediain, susunya aja? kita masukin. Ya. Tapi 1,3 juta tadi dipasok buat BGN. Buat MBG. Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter per hari. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG